Salam jumpa lagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai dan dengan ayat 12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka dan memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, kalau kita merenung sejenak Injil yang kita dengar hari ini, mungkin kita bisa menemukan atau bahkan menyadari sebab-sebab mengapa Yohanes Pembaptis tidak hanya sebatas dipenjarakan, tapi bahkan sampai bisa dibunuh. Memang pada ayat kelima dikatakan bahwa Herodes ingin membunuh Yohanes, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi, sehingga dia hanya memenjarakannya. Tetapi sekali lagi, kenapa akhirnya Yohanes dibunuh juga? Mungkin banyak dari antara kita sudah sering mendengar istilah 3 tak, harta, wanita, tahta, yang dapat membutakan mata hati seseorang. Istilah 3 tak pada kesempatan ini tidak akan kita lihat dari sisi Herodes, tetapi justru dari sisi Herodias. Herodias pastilah juga ingin mengambil bagian dalam kekuasaan suaminya.
Dan dalam kekuasaan itu, Herodias akan mendapat berbagai kemudahan, termasuk kemudahan mendapatkan harta kekayaan. Karena itu, dia akan sikut sana, sikut sini, bahkan bisa melenyapkan siapapun yang menghalangi keinginannya. Yohanes Pembaptis menentang perkawinannya yang tidak sah dengan saudara iparnya sendiri yang sedang berkuasa saat itu, yakni Herodes Antipas. Herodias sebenarnya sebelumnya adalah istri dari Herodes Filipus, saudara dari Herodes Antipas. Yohanes sangat menentang perkawinan itu. Dan ini membuat Herodias merasa terusik, tidak nyaman, bahkan sangat terganggu. Lama-kelamaan tertanam rasa benci dan dendam terhadap Yohanes Pembaptis. Dan dari hati yang membenci dan mendendam inilah muncul rancangan jahat yang berujung pada bisikan kepada putrinya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudaraku yang terkasih, keinginan untuk mendapatkan kekuasaan dan harta kekayaan kadang membuat seseorang menggunakan cara-cara yang tidak dikehendaki Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Herodias. Dalam keadaan seperti ini, pikiran dan hati manusia akan dipenuhi dengan kecurigaan, kebencian, bahkan dendam. Kehidupan kita sehari-hari syarat dengan perjuangan, dan kita sudah berusaha keras untuk menjalankan atau untuk menjalani perjuangan kita dengan cara-cara yang baik, tapi mungkin belum menampakkan keberhasilan, atau kasarnya belum sukses. Dan ini membuat kita, kalau kita tidak waspada, kita akan menuding ketidakberhasilan itu disebabkan oleh orang lain. Tapi di sisi lain, kecurigaan kita bahwa kita gagal mungkin disebabkan oleh orang lain bisa ada benarnya juga. Namun, hal yang paling penting yang perlu kita ingat adalah agar kita jangan sampai menyimpan amarah, menyimpan kebencian, atau bahkan menyimpan rasa dendam. Karena hal ini akan menimbulkan bencana baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dalam hubungannya dengan hal ini, saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin membacakan kembali ringkasan beberapa artikel dari Halo Dokter dan juga dari Kompasiana sebagai berikut. Efek kebencian. Kata benci merupakan kata ternegatif atau terkelam untuk jiwa seseorang. Jangankan manusia, hewan pun, jika kita katakan saya benci kamu, maka efeknya akan sangat dahsyat. Bayangkan jika di jalanan seorang berteriak kepada kita, saya benci kamu, maka tanpa kenal dan tanpa tahu ada penyebab kebenciannya, kita otomatis langsung timbul ada rasa benci juga padanya. Apalagi
jika yang berteriak benci itu adalah orang yang kita kenal, bahkan orang yang kita sayangi. Tentu efeknya jauh lebih dahsyat lagi untuk jiwa kita. Ya, kebencian sangat besar pengaruhnya dalam hidup ini. Banyak orang tanpa sadar memelihara kebencian dalam dirinya, hingga suatu hari kebencian bertunas menjadi dendam dan membuat tubuhnya menjadi pabrik penyakit kronis. Kebencian membuat kita selalu merasa kenyang, enggan makan, sulit tidur. Disitulah kebencian sudah mulai membuat tubuh kita hancur sedikit demi sedikit. Kebencian membuat kita menjadi kanibal, yaitu mencerna dirinya sendiri karena produksi asam lambung yang berlebihan, dan akhirnya membuat imun sistem kita melemah, membuat kita menjadi pelanggan flu ringan sampai berat, bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi penderita kanker. Kita merasa benci pada seseorang karena kita menganggap kesalahan terletak pada orang lain. Terlepas siapa yang salah, yang jelas efek kebencian yang kita pelihara akan menggerogoti sendi-sendi kehidupan kita sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, saat kita melihat seseorang terpuruk dalam kesakitan, barulah kita sadar betapa kesehatan adalah hal yang terpenting yang harus kita miliki dalam hidup ini. Banyak kejadian justru ketika kita sendiri yang menderita sakit penyakit. Banyak hal yang dijadikan kambing hitam dari masalah kesehatan tersebut, baik itu tentang pola makan atau gaya hidup. Tetapi banyak orang lupa bahwa kesehatan fisik sangat erat hubungannya dengan kondisi jiwa kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Yesus sudah sangat sering, Yesus sudah sangat banyak mengajarkan kita untuk memaafkan. Berikut ini ada beberapa manfaat dan dampak yang baik daripada memaafkan. Memaafkan adalah melepaskan keinginan untuk membalas dendam atau melakukan hal yang sama kepada orang yang telah melukai hati atau melakukan kejahatan kepada kita. Memaafkan punya dampak besar terhadap diri sendiri. Ada sejumlah manfaat yang bisa kita dapat dengan memaafkan. Di antaranya, 1. Mengurangi depresi. 2. Meningkatkan kepercayaan diri. 3. Menurunkan tekanan darah. 4. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 5. Menurunkan potensi terkena serangan jantung. 6. Membuat diri terbuka pada pertemanan yang baru. Dan yang ketujuh, semakin dekat dengan orang yang dipercaya. Mungkin masih ada banyak manfaat yang baik yang lain lagi dari tindakan memaafkan. Masing-masing kita dengan pengalamannya sendiri-sendiri. Aktivis HAM dan peraih Nobel Desmond Tutu pernah berkata, tanpa kemampuan memaafkan, maka kemarahan, dendam, dan perasaan sakit hanya akan menjadi bayang-bayang kelam yang menghabiskan setiap bagian dari kehidupan individu
bahkan menciptakan siklus permusuhan dan balas dendam berulang. Atau dengan kata lain, menciptakan rantai permusuhan yang tak putus-putusnya. Oleh karena itu, sebagai murid Kristus, Yesus meminta kita untuk memutuskan rantai permusuhan itu, rantai kebencian itu. Kita memutuskan rantai dendam itu dengan memaafkan. Marilah kita membuka pikiran dan hati kita terhadap teguran-teguran yang baik yang mungkin terasa menyakitkan, tetapi teguran-teguran itu adalah cara Tuhan untuk membimbing hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.